Oke, gendut, lebih gendut, paling gendut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up Indonesian English student? Back with me, Agus Gunawan, again in my learning YouTube channel, Learn Anything. And today we are going to learn a very important language feature in English. It's usually called comparison degree. To make it clearly, I will explain it in bahasa Indonesia. Oke, teman-teman, kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu ciri kebahasaan atau tata bahasa dalam bahasa Inggris yang biasanya sering digunakan, baik itu saat penulisan atau saat diungkapkan ya. Dalam bahasa Indonesia biasa dikenal sebagai tingkat perbandingan. And then materi comparison degree ini rencananya akan saya bagi menjadi dua part ya, atau dua bagian video. Karena materi ini ternyata memang cukup banyak dan cukup mendalam ya. Jadi mau tidak mau biar kalian juga nggak bosan, nggak boring, nggak makan waktu banyak banget. Jadi saya usahakan nanti akan dibuat dua part ya. Oke, di part pertama ini kita akan fokus kepada pengenalan apa itu comparison degree dan juga pembentukannya atau pengungkapannya dalam macam-macam kalimat. Oke, I can wait to show you my new stuff ya, beside my new hairstyle. Oke, in this new room. Saya akan jelasin ini biar lebih jelas di monitor. Jadi kita langsung ke monitor. Ciao. Oke. Kita sudah di monitor, ini dia ada materi yang sudah saya siapkan khusus buat kalian semuanya ya, comparison degree, tingkat perbandingan. Oke. Apa itu comparison degree atau degree of comparison? Adalah bentuk adjektif ya atau adverb yang menyatakan perbandingan. Nah, kita akan fokus kepada kata perbandingan ya. Jadi beberapa menit ke depan kita akan belajar dan mempelajari apa itu perbandingan, apa yang dibandingkan, dan bagaimana cara membandingkan. Dalam hal ini adalah tentang adjektif dan juga adverb. Adjektif adalah kata sifat ya, sementara adverb adalah kata keterangan. Oke, apa sih kegunaan dari comparison degree ini ya? Mungkin kita di kehidupan sehari-hari sadar nggak sadar, baik saat berbicara, mendengar orang berbicara, bahkan membaca sekalipun ya, biasanya kita akan menemukan ya secara tidak langsung ungkapan-ungkapan yang mengandung comparison degree ini. Oke, beberapa contoh kegunaan misalkan saat kita mereview atau mengulas banyak hal dengan sifat dan keterangannya. Kemudian bisa juga untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih akurat. Kemudian juga menjawab pertanyaan seperti misalkan which one ya, yang mana, how much, seberapa banyak, how things are, bagaimana keadaannya, how deep is your love misalkan, seberapa dalam cintamu padaku. Hai, kegunaan lainnya adalah untuk menyatakan perbandingan dari segala hal dalam berbagai bentuk kualitas, kuantitas, sifat dan juga keterangannya. Nah, itu beberapa kegunaan atau fungsi dari comparison degree ini. Oke, kita balik ke layar ya. Perhatikan di sini ada kata sifat ya, adjektif dan juga adverb. Kita ambil contoh kata sifatnya adalah low ya, yang berarti adalah rendah. Ketika kita ingin menyatakan sesuatu itu lebih rendah, maka kita gunakan kata lower ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menyatakan sesuatu itu paling rendah di antara yang lain ya, maka kita gunakan lowest. Nah, ini yang saya sebut sebagai perbandingan ya. Kita artikan misalkan low, rendah. Ini lebih rendah, sementara lowest paling rendah. Nah, seperti ini. Contoh lainnya, big, besar, bigger, lebih besar, biggest, paling besar. Contoh lain adalah fat ya, yang berarti adalah gendut. Ketika ingin menyatakan seekor kucing itu lebih gendut, misalkan kita bisa menggunakan fatter ya. Jadi ketika ada yang lebih gendut, maka ada hal atau subjek atau objek yang dibandingkan. Nah, ketika yang dibandingkannya itu misalkan minimal 2 atau lebih, dan ternyata ada salah satu kucing yang paling gendut di antara yang lain, maka kita bisa mengungkapkannya dengan kata fattest ya. Oke, gendut, lebih gendut, paling gendut. Perhatikan ada kata kunci lebih ya, dan paling. Kemudian kita akan menggunakan contoh perbandingan menggunakan adverb atau kata keterangan. Di sini kita memiliki kata keterangan highly ya, atau tinggi. Ketika ingin dibandingkan ada pembandingnya, menyatakan sesuatu lebih tinggi maka gunakan more, highly. Kemudian paling tinggi most highly. Tinggi, lebih tinggi, paling tinggi.
Kenapa nggak Higler or Higless misalkan ya? Nah, itu tidak bisa dipakai karena ini nanti hubungannya dengan penggunaan suku kata atau syllable ya. Nah, kita lihat, perhatikan, low, kemudian big, dan juga fat memiliki satu suku kata. Sementara highly dua suku kata atau syllable, widely dua suku kata, easily dua suku kata. Nah, ini suku kata ini nanti kita akan bahas lebih mendetail rulesnya atau peraturannya berhubungan dengan comparison degree di video part kedua. Kalau di semuanya dijelaskan di sini akan sangat panjang waktunya ya. Oke, lanjut. Widely ya, lebar. More widely lebih lebar. Most widely paling lebar. Nah, ini yang namanya adalah perbandingan. Jadi ada 3 ya. Ini mungkin sama lah, sama. Ini lebih, terakhir paling. Oke, ya, sudah lihat perbedaannya di mana? Sama, lebih, paling. Oke, next. Ada 3 jenis dari comparison degree ini ya. Yang pertama adalah positive degree, yang kedua adalah comparative degree, dan yang ketiga adalah superlative degree. Apa perbedaan dan fungsinya masing-masing? Kita coba lihat ya. Kita ambil salah satu contoh adjektif, misalkan kata hot ya. Kita artikan seperti ini misalkan. Untuk positive degree yang berarti adalah setara atau sama ya, berarti sama-sama panas ya, atau sekedar hot saja misalkan. Kemudian comparative degree itu membandingkan yang lebih tadi ya, berarti lebih panas atau hotter. Yang ketiga terakhir superlatif ya, ini paling atau ter ya, paling panas atau tadi terpanas, maka diucapkan hottest. Nah, seperti ini, lihat kata kuncinya ya. Untuk yang positif berarti sama ya atau setara. Kemudian untuk yang comparative lebih ya, lebih dari. Terakhir paling atau ter. Positif adalah setara atau sama, komparatif adalah lebih dari, superlatif adalah apa? Paling. Oke, kita coba dengan contoh lain ya. Misalkan kita ambil kata berlawanan dengan hot, yaitu dingin atau cold ya. Untuk positif misalkan cold. Untuk komparatif kita menggunakan colder. Untuk paling dingin ya, coldest. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah sedikit ulasan tentang positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Penjelasan dan fungsinya masing-masing lebih mendetail sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah positive degree ya. Digunakan untuk membandingkan dua hal, adjektif atau adverb yang memiliki kondisi sama atau setara. Ingat kata kuncinya adalah sama dan setara untuk yang positif ya. Oke, contohnya langsung nih. My mom is as pretty as me. Ibuku sama cantiknya dengan aku. Ada kata as, pretty as. Kata pretty adalah adjektifnya, berfungsi untuk membandingkan. Yang dibandingkan siapa? Ibu dan juga aku ya. Saya ulangi, ibuku sama cantiknya dengan aku. Untuk yang positif maka sifatnya masih sama ya. Nah, contoh kedua, my father drives as slowly as my grandfather. Ayahku berkendara sama lambatnya dengan kakekku. Yang dibandingkan adalah kakek dan juga ayah. Dalam hal apa? Kata keterangan berkendara, slowly ya. Contoh pertama menggunakan adjektif, contoh kedua menggunakan adverb ya. Oke, nah seperti itu. Kemudian positive degree juga merupakan bentuk dasar dari adjektif atau adverb tanpa perubahan apapun. Dalam artian bentuk ini tidak membandingkan subjek atau objeknya ya, tidak seperti contoh yang pertama. Ini contoh A, ini contoh B ya, ini contoh C lah ambil. Oke, perhatikan kalimatnya. The task is not as difficult as you imagine. Tugasnya tidak sesulit yang kamu bayangkan. Dalam hal ini tidak ada yang dibandingkan, tidak ada subjek yang dibandingkan. Yang dibandingkan adalah kata difficult itu sendiri ya, dalam artian tugas tidak sesulit yang kamu bayangkan, bisa dirubah menjadi tugasnya mudah ya. Itu merupakan ungkapan lain atau alternatif dari comparison degree tersebut ya. Positive degree ketika diungkapkan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan biasanya menggunakan bentuk umum atau general pattern seperti berikut ini ya. Dan biasanya menggunakan kata as ya, yang berarti adalah sama dengan. Nah, berikut adalah
polanya. Ini bukan rumus ya. Kalau rumus biasanya sudah pusing duluan dengarnya. Maka ini saya sebut sebagai pola kalimat. Oke ya. Perhatikan as, adjective atau adverb plus as. Contoh pertama misalkan as, adjective pretty ditambah as lagi. Ini berarti adalah sama cantiknya ya. Begitupun dengan contoh yang C atau yang ketiga juga menggunakan pola yang sama, as, difficult as, walaupun dalam hal ini tidak ada yang dibandingkan. Oke, itu untuk positive degree. Paham sampai sini ya? Masih ada dua lagi nih, komparatif dan juga superlatif. Dan selanjutnya adalah comparative degree ya. Digunakan untuk membandingkan dua hal, entah itu adjective atau adverb yang memiliki kondisi berbeda, lebih dari atau kurang dari. Kata kuncinya adalah kondisi berbeda, lebih dari atau kurang dari comparative degree ya. Oke, kita coba lihat contoh-contoh kalimatnya. Ini contoh A, contoh B, dan contoh C ya, agar mudah membandingkannya. Yang pertama adalah Jakarta is hotter than Bogor ya. Jakarta lebih panas daripada Bogor. Kata sifatnya adalah hot ya. Kemudian yang dibandingkan adalah Jakarta dan juga Bogor. Ditambahkan kata than ya, karena ketika diungkapkan dalam bentuk tulisan atau lisan biasanya menggunakan pola kalimat sebagai berikut. Adjective ditambah ir dan juga than ya. Kenapa ditambah ir? Karena ini satu suku kata, hot ya, hotter. Ketika dikomparatif menjadi hotter. Contoh kedua yang B, diamond is more expensive than gold. Berlian lebih mahal daripada emas. Pola kalimatnya seperti ini. More, adjective, adverb, plus than ya. Nah, kenapa ini menggunakan more, tidak expensive? Kembali tadi ini memiliki tiga suku kata expensive ya. Ditambahkan kata than yang berarti adalah daripada ya, atau lebih dari. Contoh ketiga yang C, chair are less comfortable than the sofa. Kursi tidak senyaman sofa ya, atau kursi tidak lebih nyaman daripada sofa. Kata sifatnya adalah comfortable ya, comfortable, memiliki 4 suku kata. Maka ketika diungkapkan dalam bentuk kalimat ya, biasanya menggunakan pola seperti ini, less, adjective, adverb, or noun sama kata than. Nah, ini perbedaan antara more dan juga less adalah more yang berarti lebih, sementara less kurang ya. Ini saling berlawanan. Oke, saya ulang ya. Jakarta is hotter than Bogor. Jakarta lebih panas daripada Bogor. Ada subjek atau objek yang dibandingkan. Yang dibandingkan adalah suhunya. Nah, kemudian contoh B sama ya. Yang dibandingkan adalah diamond dan juga gold. Yang berbeda hanya menggunakan kata more karena kata sifatnya memiliki 3 suku kata. Begitupun yang contoh yang C sama ya, suku katanya ada 4 untuk adjektifnya, maka yang dibandingkan adalah kursi dan juga sofa. Yang berbeda hanya more dan less saja. Oke, itu untuk yang comparative degree. Selanjutnya yang terakhir, superlative degree, digunakan untuk membandingkan satu hal, entah itu adjective, adverb, atau noun ya, yang memiliki kondisi lebih dari yang lain, lebih dari keseluruhan atau paling. Ini adalah kata kuncinya ya, lebih dari yang lain, atau saya bilang ter ya, atau paling. Perhatikan contoh-contohnya. Contoh A, contoh B, dan contoh C. Yang pertama, leaving you is the hardest day of my life. Oh, ini agak bucin nih ya. Meninggalkanmu adalah hal terberat dalam hidupku. Oh, so sweet ya. Kata sifatnya adalah hard ya, satu suku kata yang berarti adalah keras atau sulit. Nah, kenapa menggunakan ist bukan ir? Karena ini superlatif ya, paling. Oke, meninggalkanmu adalah hal paling sulit di dalam hidupku. Ini tidak ada pembanding ya, hanya mengungkapkan perbandingan seberapa sulit ke situasi tersebut. Ketika menggunakan pola kalimat biasanya berbentuk seperti ini ya, the, adjective, plus ist, in atau of. In atau of menunjukkan pelengkap dalam hal ini adalah tempat ya atau ruang lingkupnya. Oke. Perhatikan sekali lagi, meninggalkanmu adalah hal terberat di dalam hidupku. Contoh yang kedua yang B, you are the most beautiful part of my life. Kamu adalah hal terindah dalam hidupku ya. So sweet sekali ya.
kata sifatnya adalah beautiful, memiliki 3 suku kata ya. Beautiful 3. Oke. Yang dibandingkan adalah kata sifat itu sendiri ya, menunjukkan situasi bahwa orang yang dia puja adalah yang paling cantik di antara yang lain, menggunakan kata most ya. Pola kalimatnya sebagai berikut. The, kata the ini menunjukkan penekanan ya. Penekanan. Kemudian most, adjective atau adverb, in dan of, sama seperti di atas. Contoh terakhir yang ketiga, the less human population is in the Vatican. Populasi manusia paling sedikit berada di kota Vatikan ya. Nah, ini adalah pola kalimatnya. The less, adjective, adverb atau noun, menggunakan in dan of, sama seperti 2 contoh sebelumnya ya. Kita bandingkan ada kata most dan juga less. Ini sama halnya seperti kata more dengan less ya. Pada komparatif, pada superlatif menggunakan most berlawanan kata dengan least ya. Kurang lebih artinya sama. More dan most, hanya membedakan perbandingannya saja. More itu berarti lebih, sementara most paling. Begitupun dengan less dan least ya. Ini lebih sedikit atau lebih kurang ya. Nah, ini paling sedikit atau terkurang, bisa lah ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang terakhir dari jenis comparative degree, yaitu superlative degree ya. Selanjutnya berikut saya berikan sedikit rangkuman ya, atau summary dalam bentuk tabel seperti ini agar dapat dipahami. Ini lebih kepada bagaimana membentuk kalimat dalam comparison degree atau tingkat perbandingan. Nah, ini ada tanda panah tidak berarti apa-apa ya, hanya menunjukkan lebih besar, lebih tinggi, lebih lebar, sementara panah ke bawah menunjukkan lebih kecil, lebih rendah, dan sebagainya. Ini ada positif, ketika diungkapkan dalam bentuk kalimat maka polanya seperti ini, as, adjective as ya. Ketika komparatif menyatakan lebih, maka pola kalimatnya sebagai berikut, menyesuaikan dengan si label atau suku katanya masing-masing. Begitupun dengan yang superlatif ya, atas dan bawah sama saja. Yang beda adalah more dan less, kemudian most dan least ya. Oke. Sementara itu dulu untuk part pertama ini membahas khusus tentang bagaimana membentuk comparison degree dalam pola kalimat. Di video selanjutnya saya akan lebih fokus membahas bagaimana membentuk adjective atau adverb dalam comparison degree ya. Oke, sepertinya cukup dulu untuk materi saat ini. Kita kembali ke kamera dulu ya. Ya, sudah di kamera lagi ya. Itu dulu. Nanti kita lanjut lagi di part kedua. Thank you for watching this video ya. Kalau kalian merasa banyak belajar dari video ini, silahkan kasih like. Kemudian jangan lupa tombol loncengnya dipencet, teng ya, biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, I am Agus Gunawan sign up. Thank you one more time for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.